Ini dulu jawab. Biarin. Ya, neneknya ada. Ya, ini mak. Sini, Mak. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي همي اللي كتر خيرها دام خيرها في ذنبي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حدي من أول حياتي همي اللي كتر خيرها دام خيرها في ذنبي وعايش فيه أعمل لها تمثال اللي طيبة قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي راحت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Cok ya, udah bersedia untuk berjumpa sama Bang Imam. Ya. Alhamdulillah, Ucok udah fit dah ya kan. Dek, boleh diceritakan pas hari Senin masuk di hutan Zamrud tuh jam berapa semalam? Ucok berangkat tuh bisa jam 3 bang. Jam 3 sampai sana tuh bisa setengah 5 lah. Jadi kami duduk di situ makan. Jam 7 tuh kami mulai masuk hutan. Jam 7 tuh kami jalan masuk hutan. Kami masih bersama tuh Dengan paman ya? Paman. Masih bersama dengan paman Ucok. Jadi kami masih mancing. Nampak kali tumbang tuh. Kayak pancing lah situ. Ada air situ kan. Mancing kami situ. Udah dapat juga ikan keli nih. Masuk jerigen. Jadi paman mancing di situ. Jadi Ucok ni bilang dengan paman. Nama dia Ucok panggil dia Gal. Gal. Dia Ucok lah ke arah selatan lah. Biasanya kami tu setiap pergi mancing tu pasti misah juga. Misah juga ya? Misah pun tak ada jauh tu dah. Soalnya Ucok dah tahu kalau belakang Ucok ni kanal. Jadi kami misah lah Ucok masuk di kanal tu arah selatan. Ucok selatan Gal. Ucok buah hati ni. Ucok ngomong dengan paman Ucok. Gal pakai saluran satu. Yelah cuba panggil. Gal, Gal. Dengar. Dah connect ni hati ni kan. Berjalan Ucok lagi ke arah selatan. Ucok nampak kayu tumbang. Nampak kayu tumbang Ucok mancing situ. Mancing di situ Ucok dah dapat ikan untuk masuk jerigen lagi. Dah tu ikan mulai tak mau makan Ucok lanjut jalan lagi. Jalan ke selatan lagi. Entah jam berapa Ucok dah mancing kelopak tu. Ada kayu akar tu lah, ada air di situ Ucok mancing ikan. Ucok panggil jam 9 tu. Gal, Gal. Ucok panggil. Dah Ucok panggil, tahu-tahunya tak ada connect hati ni. Saluran hati tak ada connect ya? Jadi Ucok pikir mungkin paman ni nyari ke tempat lain, nyari ke lopak-lopak sebelah tempat lain mungkin kan, entah nyari ke tumbang tempat lain untuk mancing ikan ni. Entah macam mana Ucok jalan. Ucok masih mancing situ. Jalan Ucok ke depan lagi mencari-cari entah berapa jam Ucok jalan. Langsung lah Ucok jumpa lopak lagi, mancing lah Ucok di lopak tu. Tengok-tengok jam sampai setengah 12. Sampai setengah 12 Ucok berhenti istirahat. Dah berhenti istirahat, Ucok nak lanjut jalan lagi. Ucok tengok jam 12, Ucok tunggu setengah 1. Sampai setengah 1 Ucok istirahat. Jam setengah 1 Ucok mulai jalan. Ucok mulai jalan. Rasa-rasa Ucok dah jalan ke tempat situ. Tempat ni Ucok lewat ni. Ucok tu mau ngarah ke apa ni? Ke utara. Berjalanlah Ucok lagi, berjalan. Entah mana berjalan ke arah utara. Tahu-tahunya dah 2 kali Ucok lewat situ. 2 kali Ucok dah lewat di situ. Tak bisa keluar-keluar gitu ya? Tak bisa. Ucok ibaratnya tu di situ lagi tempatnya. Jadi Ucok tak senang hati, Ucok patahkan kayu. Kayu hidup untuk sebagai tanda ya? Sebagai tanda. Dia Ucok tak lewat situ lagi. Jadi Ucok berjalan lagi. Boleh tengok arahnya ke timur. Ditunjuk tu ke timur pula. Kompas Ucok tu. Tahu Ucok tadi Ucok mandang ni arah utara. Rupanya ke timur pula. Rupanya Ucok di situ aja. Berputar-putar situ ya? Ke situ aja. Padahal dah ngelak dia pun ni kasih tanda patah kayu, dia tak lewat situ. Dia tahunya ke situ. Dah tu mungkin Ucok fikir, mungkin aku penat istirahat mungkin dulu. Jadi Ucok berhenti istirahat. Ucok lanjut jalan gitu. Lanjut berjalan tu kisaran jam setengah 3. Lanjut Ucok berjalan sampai jam 4 lah Ucok berjalan. Belum juga sampai. Kaki Ucok sakit. Ya.
kaki Ucok sakit, jadi Ucok nak berjalan lagi tak sanggup lagi kan. Akhirnya sakit dua belah ni mungkin melepuh gara pakai sepatu tu kan. Ucok tunggulah pagi. Ucok tunggu pagi, Ucok duduk, Ucok pegang hati, Ucok panggil lagi. Gal, oh gal. Gal, oh gal. Tak ada juga jawaban dari hati tadi kan. Padahal kami connect ni. Dah Dah connect. Ucok tunggulah pagi. Dah tunggu pagi dah macam mana. Pagi Ucok nak keluar tu, dia jam 7 tu. Ucok tengok gagak ribut. Burung gagak ni ribut. Bunyilah gagak terbang. Jadi Ucok ni fikir gagak ni ngapa pula dia bunyi kan. Dah tu Ucok ngomong ni. Gagak, kau ni nak ngasih jalan arah balik atau macam mana? Kalau you betul ngasih jalan arah keluar, betul lah tunjukkan. Ucok bilang gitu kan ngomong tu. Dah tu Ucok tengok gagak tu sampai 2 ekor batang kayu tu dia bunyi-bunyi kata dia bilang kan. Dah tu Ucok tengoklah arah-arah tu terbang gagak tu. Gagak tu terbang. Ucok tengok kompas, rupanya menunjuk arah selatan barat. Jadi Ucok tak yakin ni. Tak mungkin lah arah selatan barat. Sedangkan kata orang selatan tu danau. Ya. Jadi Ucok tak mau jalan ke situ. Ucok tetap jalan ke arah utara. Jalan ke arah utara, jalan sampai jam 11. Sampai jam 11 ni Ucok lapor ni. Ucok lapor nak makan. Itu gimana nih, banyak orang bertanya di pemirsa Facebook, di pemirsa YouTube, bagaimana Ucok bertahan hidup survival 3 hari 4 malam 3 hari ya? 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam di dalam hutan. Apa aja yang makan di situ? Ucok makan di situ kan itu jam 11 tu. Ucok setengah 12 istirahat. Jam 11 Ucok istirahat, Ucok mulai membakar ikan. Ucok kan ada logistik bawa ikan ya. Ikan Ucok pancing ni masih Ucok sandang di regen. Ucok masak ikan tu, Ucok bakar. Ucok buatlah api unggun lah, ni api kan, bakar api. Ucok panggang ikan tu kisaran 5 ekor. Dah Ucok panggang ikan tu 5 ekor, dah masak ikan tu, Ucok makan tu. Dah Ucok makan, duduk Ucok situ istirahat. Tahu-tahunya dah sampai jam 1 Ucok mulai jalan lagi. Ucok lanjut jalan lagi, Ucok tengok-tengok jam sampai mau jam 4. Hari angin kuat, mendung. Hari mendung, angin pun kuat. Kayu-kayu tu mau tumbang. Gegara angin tu kuat. Jadi Ucok tengoklah mana-mana kayu besar. Ucok duduk situ, berlindung Ucok situ. Ucok bakarlah api. Ucok mau bakar ikan lagi ni. Dah Ucok dah hidup api. Ikan dah Ucok mulai mau bakar. Ucok fikir ni, besok pagi mau keluar jugalah kata Ucok. Mau keluar ikannya harus bakar juga ni kata Ucok. Ucok tengok korek api ni mancisnya apinya tinggal sikit. Dah tinggal sikit, untung Ucok bawa karet dengan plastik dan atas tu Ucok bakar lah untuk mancing api. Jadi korek Ucok tu dah sekali hidup tu, dapat mancing api tu dah hidup. Korek pun dah mulai habis, tak bisa hidup lagi. Korek coba satu bawa ya? Cuma satu. Cuma satu. Dah tu entah kayak mana Ucok ni, ikan tu masih banyak gitu bang. Jadi yang ikan mati tu Ucok buang. Pas pula Ucok jumpa kayu tumbang tu, itulah Ucok nyuci ikan. Lokal-lokal lah ya, nampak ha. Pak air kata orang bilang kan. Pak air tu Ucok nyuci ikan, Ucok panggang. Dah Ucok panggang ikan tu tadi, Ucok bilang panggang lebih lah, mau tahu besok kalau belum keluar ikan lah untuk makan kata Ucok bilang. Ucok bakarlah ikan tu, dah siap bakar tu. Ucok masuk dalam plastik, masuk dalam tas. Ucok dah lindung ni kat pohon kayu tu, ada pohon kayu depan tu. Lindung Ucok situ. Tertahunya tu jam 4:30 hari hujan. Hujan selebat-lebatnya hujan. Ketika hujan tu sempat tak terpikir buat tempat teduh tu? Ucok terfikir juga soalnya Ucok ada batang kayu. Ucok tengok batang Ya, dalam hutan tu besar kayu kan? besar kayunya. Dah tu dia rindang. Atasnya rindang, jadi Ucok di bawahnya. Di bawahnya tu Ucok berteduh situ sambil Ucok makan ikan juga. Tengok-tengok sampailah Ucok 5:30. Ucok tu tak jalan tu bang. Malam tu Ucok tak jalan, Ucok istirahat di bawah kayu tu. Soalnya senter Ucok 2 biji dah tak hidup lagi. Tak hidup lagi senter 2 biji tu. Jadi Ucok pagi tu Ucok harus jalan. Pagi tu jam misalnya 6 lewat, jam 7 Ucok jalan. Jalan Ucok, kaki sakit juga ni bang. Kaki sakit Ucok tengok-tengok jalan. Ucok tengok-tengok belum sampai juga. Belum sampai entah macam mana. Pokoknya nampak Ucok buah. Buah situ, buah punak lah kata orang tu. Ya. Besar-besar buah limau je kan. Di dalam hutan tu kan banyak buah, tapi ada boleh yang dimakan dan tidak ya? Ada boleh, ada tidak. Buah punak tu menurut ilmu yang dipelajari insya Allah boleh dimakan gitu kan? Boleh makan buah punak. Dah tu itu pun dah banyak bekas-bekas termakan binatang. Berarti bisa dimakan kan gitu? Lagipun di hutan tu banyak juga Ucok nampak buah. Buah macam buah anggur, ada warna merah, ada warna hijau. Cuma Ucok buka buah tu cuma kulit dengan biji. Berarti buah ni mungkin tak boleh makan. Buah tu nampaknya tu bening. Dah bening nampaknya tak ada bekas-bekas termakan binatang. Berarti menurut ilmu survival tak boleh dimakan ya kan? Boleh dimakan. Tak boleh makan buah tu. Jadi Ucok berhenti itu makan buah, nampak
mau haus nih Ucok nih. Untung Ucok nampak tuh kantung semar, kata Iya. orang bilang periuk kero, kata orang. Buruk ya, ha. Ucok minum lah kantung semar tuh tadi Ucok haus. Yang penting Ucok dah makan buah nih, agak 3 biji 4 biji. Ucok nampak air kantung semar tuh Ucok minum. Ucok minum, Ucok lanjut jalan. Lanjut jalan lagi. Entah jalan sampailah jam setengah 12. Setiap jam setengah 12 tu Ucok berhenti istirahat. Istirahat Ucok setengah 12. Ucok jalan dari Rabu tu. Lanjut Ucok jam 1 sampai 2 lama juga Ucok istirahat. Baru Ucok lanjut jalan lagi. Ucok makan juga ikan keli tu. Ikan keli Ucok makan juga, ikan keli masih ada lagi kan. Berjalan Ucok berjalan sampai jam 5. Sampai jam 5 tu hari Rabu tu. Ucok istirahat langsung. Istirahat ni Ucok dah fikir nih. Besok pagi ni jam 7 harus keluar nih kata Ucok. Soalnya rasa-rasa Ucok pertama tempat masuk tu tak jauh. Ini kok lari. Antara titik dari titik awal sama yang apa ya, tak begitu apa ya? Tak begitu jauh. Titik awal pertama masuk. Dah jam 5 istirahat, Ucok berhenti. Ucok tebang-tebang kayu kan, Ucok buat untuk apa ni? Untuk Ucok istirahat sampai pagi besok baru Ucok lanjut jalan. Ucok tebang kayu, Ucok susun kayu ni bang. Tinggi-tinggi semeter lebih lah Ucok susun. Ucok buat tempat tidur Ucok di situ, Ucok lintang-lintang, baring di situ, Ucok duduk. Duduk di situ, baring di situ. Dah tu kaki Ucok sakit ni. Ucok Ya. lepas kos kaki, semua Ucok Nampak lepas. memang melepuh sikit kan? Sepatu lepas, kos kaki Ucok lepas. Jadi kaki tu Ucok tengok bengkak berair. Bengkak berair macam melepuh itulah. Jadi Ucok ni masih bawa pisau kan. Bawa parang lah macam bangkung gitu. Jadi Ucok potong, Ucok kerat lah kan biar airnya tu keluar. Ucok tekan-tekan sampai kering. Ucok lap-lap pakai baju Ucok. Pakai celana Ucok tu Ucok lap-lap. Dah sampai kering, semua keliling kaki tu dah Ucok koyakkan pakai pisau. Dah tu Ucok ni Ucok picit-picit kaki ni. Kaki gatal-gatal juga nampak. Ya. Kaki gatal-gatal, kaki Ucok kan gatal-gatal sikit Ucok garu-garu juga. Gatal-gatal. Dah tahu sampai macam mana. Malam tu Ucok tak ada berjalan lagi. Ucok istirahat di situ, berhenti. Dah tu Ucok fikir juga ni, pasti orang tua aku Iya. cari aku. Iya, ibu menangis Risau 3 hari 3 malam ya. Risau lah Ucok bilang kan. Tapi Ucok tak tahu ni kalau ada orang mencari Ucok atau macam mana. Cuma Ucok ingat kepikiran Ucok kata orang tua-tua dulu, kalau misalnya budak hilang di hutan tu pasti ada orang mencari. Iya. Orang mencari tu pakai pukulan gong. Iya. Ha. Ada istilah yang gong-gong itu kira-kira yang dipukul tuh ada kedengaran nggak? Ha, itulah Ucok enggak ada kedengaran. Suara gong atau apa. Mungkin Ucok ni pikir Ucok ni terlalu jauh, mungkin Iya. terlalu jauh berjalan, gara kaki Ucok sakit. Jadi Ucok lambat mau jalan keluar. Itu aja. Dah tu sampai pagi Ucok tengok jam. Kalau Ucok tengok jam dah mulai jam 11 dah jam 9 kan. Jam 9 tu jam 11, tu tengok jam 2 kan. Dah tu tengok-tengok dah nak jam 6. Nak jam 6. Ucok istirahat tu dah Ucok kemas barang dulu kan. Jam 7 ni harus jalan ni tu Ucok. Ucok pakai sepatu, pakai kos kaki lagi kan. Lanjutlah Ucok berjalan keluar. Ucok tengok juga kompas Ucok tadi ni. Ucok arah utara. Arah ke utara tu jadi Ucok tak tengok kompas lagi. Ucok jalan terus entah ke mana, pokoknya Ucok tetap jalan. Biar dapat keluar ni. Dah tu jam-jam 7 Ucok mulai berjalan. Jam setengah 10 lah. Jam setengah 10 tu Ucok mulai nampak antara kanal dengan jalan lokasi alat tu. Kanal yang di area Jamrut tu ya? Area Jamrut tu ada kanal, seberangnya tu jalan. Jadi Ucok masih di tepi apa ni? Masih posisi di tepi hutan. Entah macam mana Ucok dengar suara mercun. Oh ya. Suara Ya, mercun. suara Oh ya. Yang pertama kali yang menemukan Ucok kan Ucok tetap berjalan nih kan? Iya. Gimana kisahnya tuh? HT tetap standby tuh ya? Tak tembak. Itu gimana kisahnya antara HT dari tim dari orang Sungai Nyor tadi tuh? Bang siapa yang menemukan pertama kali tuh? Itu Ucok namanya Bang Jumadi. Bang Jumadi ya? Itu pun Ucok pun tak sangka kalau Tak itu sangka. suara mercun tu. Ucok pikir nih, itu suara mercun atau suara pohon kayu tumbang. Kalau kayu tumbang tentu perlahan bang kan, tumbang tak mungkin langsung pas, tak mungkin. Jadi Ucok dengar suara mercun mungkin jadi Ucok pikiran mungkin orang cari aku nih kata Ucok bilang kan. Jadi Ucok panggil macam siap, teriak lah Ucok. Soloi kata orang bilang kalau kan. Ucok soloi kata Ucok. Dah tu lupa ada yang jawab. Kata dia, sayup suaranya kecil. Mungkin orang tu terlalu jauh dari Yang di HT tadi ya? yang Ucok panggil tu. Hati Ucok belum Ucok apa-apa. Belum diapakan ya? Belum. Jadi Ucok pegang hati Ucok. Ucok panggil dari Biasa Roger gitu ya? Ucok panggil dari saluran 15. Ucok bilang ini monitor Ucok. Berapa detik Ucok alihkan lagi sampai ke 14 monitor kata Ucok. Dah tu sampailah ke 1. Ucok bilang ini monitor kata Ucok. Masuk monitor kata dia bilang. Kata orang tu bilang masuk monitor. Tapi bilang ada macam mana kata dia bilang kan.
Ucok dah ditemukan. Dia bilang kayak gitu. Ucok dah keluar nih, udah ditemukan kata Ucok. Ucoknya ngomong, Ucok dah ditemukan. Suruhlah kawan lain keluar dari hutan kata Ucok. Jangan cari Ucok lagi. Nanti yang dicari ya udah jumpa, yang lain pula entah mana. Yang kesesat ya kan. Gitu dengan dia kan. Dah tu dia bilang, dah tu dia tak enak hati. Jadi macam mana pastikan betul-betul kami ni mencari Ucok yang 4 hari dah hilang. Tak jumpa tu dah. Pergi mancing ni tu. Jadi macam gini, ini Ucok ni kata Ucok. Ucok yang hilang 4 hari ni bang. Terkejut ya kan. Ya betul Ucok tak ni. Jadi kau ni yang kami cari 4 hari tak balik ni. Ya inilah Ucok 4 hari tak balik kata Ucok bilang kan. Pergi ada kurang yakin jadi dia dipanggil lagi, cuba kau teriak lagi tu. Ucok teriak lagi, kata Ucok. Dah teriak, entah macam mana teriak dia. Dipanggil dia lagi hati ni. Ucok bilang, "Bang, abang dengar suara Ucok bang?" Dengar tak? Cuba abang kompas arahan kau Ucok abang pergi GPS ni. Arahan kau jarak abang ke kau ni cuma 200 lebih meter. Hanya 200 meter ya jaraknya ya. Lebih lah meter tau. Jarak antara dia di hutan tu Ucok. Dah tu Ucok mulai dengar suara dia bilang, "Kau Cok, ini abang ke sana atau kau ke sini Cok?" Kata abang tu bilang. Dah tu Ucok bilang dengan dia, "Abang aja lah sini bang. Kalau Ucok ke sana nanti Ucok entah ke mana-mana dibawanya." Dah tu entah macam mana, kau tunggu di situ Cok, jangan ke mana-mana. Kami ke situ je. Jadi jalanlah dia ke arah Ucok. Jalan ke arah Ucok, jadi Ucok nak nyebrang ke kanan ni tadi. Nak nyebrang ke kanan tadi ada jalan. Ucok tengok kompas Ucok lagi. Ucok tengok arah kompas Ucok ni rupanya arah ke selatan barat. Dah tu Ucok terfikir pula burung gagak ni tadi berbunyi. Ada burung gagak bunyi pas hari Kamis. Hari Kamis ya? Iya, hari Selasa. Pagi. Pas Ucok mau keluar tu. Ucok terfikir, oh burung gagak tu nampak aku semalam. Arah terbang dia tu arah selatan barat. Dah tu rupanya Ucok keluar ni arah selatan barat. Mungkin burung gagak tu menunjuk arah juga gitu kan. Entah beri petunjuk mungkin kan. Ucok tak tahu. Dah tu entah macam mana Ucok duduk situ, Ucok lepaskan batu, lepaskan kaos kaki. Ucok duduk di tepi jalan tu. Tepi jalan tu ibarat tepi lokasi tadi lah. Istirahat tu di situ. Dah tu orang tu dah mulai sampai. Dah tu sampai situ dia bilang. Dia tengok dia HP dia. Dia masih tepi kanan sebelah kan. Seberang tu dia bilang dia, "Ha, iya bang, ini budaknya." Dia bilang ke kawan dia, tengok foto Ucok pastikan itu Ucok tu bukan kata dia. Jadi dia duduk situ dia bilang, "Ha, ini nama Ucok yang hilang dekat 4 hari. Dekat hari ha. Apa ni dekat sini. Ya bang, inilah Ucok yang hilang 4 hari dekat hutan ni bang kata Ucok. Ucok bilang itu dengan dia kan. Dah tu dia datang situ berhenti, dia keluar dia nasi, air, kuih keluar dia suruh makan. Makan dulu ya sebelum makan. Tak ada bang, Ucok dah kenyang dah, makasihlah Ucok bilang dengan dia kan. Tak ada makan dulu, kau ni penat dah apa ni sakit kaki gitu kan. Ucok. Dah Ucok tak tahu ni. Dah tu dia bilang, apa kami ni senang lah jumpa kau ni dah Cok. Makan lu makan. Orang ramai nyari kau ni keluar. Ucok tak yakin kalau dia ada orang mencari Ucok. Warga Ucok dari masing-masing daerah, dari mana badan-badan apalah kan. Yang ada datang sekitar 5 item lah, BPBD, TNI, Polri, sekitar 3 lagi tak salah aku lah. Banyak lagi ada pemadam juga. Pemadam ya, pemadam dari apa BOB turun juga. Iya, dari security BOB turun juga. Dari warga Benteng Hilir, pemuda Benteng Hilir. Banyak, dari Palu ada juga sebagian, dari Benteng Hulu macam-macam. Pokoknya gelombang sekitar 200-an lah semalam tuh. Iya, lebih, bisa jadi lebih. Oh, iya Dek. Ketika di dalam ini banyak orang bertanya nih, selama di hutan tuh apakah ada hal-hal mistis yang dialami gitu? Alhamdulillah Ucok sama di hutan tu tak ada mengalami hal-hal mistis Pak. Tak ada nampak Subhanallah. apa-apa, Tak ada penampakan, tak ada ya? Mungkin Ucok pun entah dalam perlindungan Allah Iya, juga kan. subhanallah. Doa orang tua tadi ya. Orang tua. Mungkin kalau ia pun Ucok dibawa orang halus atau Orang bunian dan sebagainya. lain sebagainya. Mungkin kalau dibawa pun Ucok mungkin disesatkan aja. Iya, Disesatkan dia mungkin biar Ucok tu tak tahu arah. Tapi alhamdulillah Ucok tahu arahnya. Tahu arah Ucok. Insya Allah pikiran masih positif semalam 3 hari 3 masih positif. Ucok tu tak kepikiran kalau Ucok tersesat atau macam mana. Cuma Ucok kepikiran tu gara Ucok terlalu jauh berjalan, kaki Ucok sakit, Ucok tak sanggup lagi nak jalan keluar. Itu yang Ucok pikiran. Sampai di situ. Oh, gini Dek. Kan Bang Imam dah lama kenal nih dah kan, waktu adik sekolah, waktu apa kan. Gini, adakah pengalaman untuk survival di dalam hutan, maksudnya pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu, untuk bertahan hidup di dalam hutan? Ada bang. Ucok ni dulu waktu SMK, Ucok mengikuti pramuka. Organisasi pramuka ikut kan. Jadi dalam pramuka tu
ada juga berkemah-kemah ni bang. Kemah-kemah ke sana ke sini pergi kemah. Pas juga itu ada kegiatan survival di dalam pramuka tu tadi. Survivor ilmu bertahan hidup ya. Ilmu bertahan hidup di alam bebas. Dah tu Ucok ni sikit banyaknya ada juga tahu. Kebetulan juga Ucok ni waktu SMK tu ikut pramuka, Ucok bergabung dengan Sakawira Kartika. Apa tuh Saka? Sakawira Kartika Koramil 05 Siak. Oh iya, iya. Benteng Ulu tu. Oh yang di Benteng Ulu Koramil Ya, betul. Itu Sakawira Kartika Koramil 05 Siak dulu. Masih 2018 namanya Koramil 05 Siak. Sekarang ni namanya Koramil 03 Siak dan berganti. Jadi kalau misalnya Saka tu masih aktif, Sakawira Kartika Koramil 03 Siak. Itu lagipun Ucok ni tadi mengikuti My Trip My Adventure juga. MTMA ya. Adventure MTMA Siak bang. 3 hari 3 malam mau tidur lah. Ikut jago adik semalam tu ha. Ibaratnya tu Ucok dalam tu tak terlalu panik atau macam mana dekat dalam hutan tu. Yang jelasnya Ucok pun ibaratnya waktu ikut MTMA ni gabung Trans TV juga ni bang. My Trip My Adventure ni Trans TV Community kalau bilang kan. Jadi Ucok sering-sering ikut My Trip My Adventure ni. Ucok ni pergi juga keluar hutan masuk hutan juga masing-masing daerah. Dah biasa ya. Mudah-mudahan dah biasa lah. Alhamdulillah. Kita tak boleh terkabur pula ya kan. Dah tu entah macam mana Ucok pun sering masuk hutan keluar hutan. Kadang kami pergi ada pergi mendaki gunung, turun gunung, ada pergi masuk hutan ke air terjun, turun lagi keluar lagi ke hutan. Nah itulah kami My Trip My Adventure ni tadi bang kan. Ucok dah ikut situ jadi ada juga pengalaman Ucok sikit banyaknya. Untuk bersurvival tadi ya. Survival. Lagipun Ucok di survival kemarin waktu Ucok masih ikut pramuka. Jadi di Sakawira Kartika tu Ucok mengikuti apa? Di Koramil tu ikuti Ucok menjadi apa? Menjadi pemegang survival tu. Jadi Ucok tahu mana-mana daun-daun yang boleh dimakan. Air minum tu mana yang boleh dimakan, diminum ya. Yang bisa diminum. Dan tu mana buah-buahan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Jadi dari situ Ucok ada pengalaman sikit banyaknya. Ucok tahu makanan yang boleh dimakan. Kebetulan Ucok jumpa buah punak. Buah punak tu tadilah bisa dimakan selama Ucok di hutan tu. Ucok ikan ada juga, buah punak ada juga. Itulah Ucok makan. Untuk bernutrisi tadi ya, untuk bertahan hidup. Alhamdulillah Ucok sampai di luar pun Ucok tetap apa? Keadaan sehat tak? Iya. Ucok sakit-sakit Ketika keluar pun wajahnya fresh gitu ya kan. Itu pun Ucok tak tahu juga ni lah. Ketika Ucok dah sampai nak keluar dari hutan ni, Ucok tak tahu kalau warga Ucok masing-masing orang dah turun menjaga Ucok ni Ucok tak tahu. Jadi pas Ucok dah keluar, itu Ucok antara kaget ada juga, antara sedih ada juga. Nak sedih pun tak bisa lagi. Ibaratnya air mata tu dah jatuh ke dalam. Menengok semuanya tu dah ramai mencari Ucok, dah menunggu Ucok di luar lah gitu bang. Itulah Ucok tak ada ngapa-ngapa. Hati pun senang tak macam mana. Itu sampai sana. Dek, ini sebelum wawancara diakhiri untuk klarifikasi berita-berita hoak nih ya. Coba adik utarakan, ada berita simpang siur nih. Istilahnya kan orang tuh mencari berita tidak dengan sumber yang tepat gitu. Coba adik klarifikasi mengenai berita-berita hoak Dek. Maksud Ucok kalau misalnya orang tuh mau berita-berita hoak atau Berita apapun yang dibilangnya Ucok dah mati ke Iya. bilang lah kan. Iya kata ya. Iya. Sedangkan di rumah Ucok ni keluarga ni dah menyiapkan ni. Iya. Menyiapkan kain. Semua lah ya. Semualah alat-alat perkapanan. Dah tu entah macam mana Ucok balik orang ni kaget juga. Alhamdulillah Ucok ni alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walafiat tak ada ngapa-ngapa gitu kan. Entah macam mana cuma ada orang ni bilang sebagian katanya Ucok ni kena bawa orang dunia. Iya. Ucok tak tahu. Ucok ni memang keadaan sadar. Jadi Ucok mungkin entah orang yang memandang tu pandangan dia aja mungkin. Entah dia pandangan dia tu Ucok ni memang tak lagi duduk di pondok atau macam mana kan. Awak tak tahu. Ucok pun tak tahu. Ucok tak nampak soalnya. Kalau nampak pun tu Ucok kabur bang. Iya. Kabur entah lari entah apa Ucok kan. Ucok takut juga sebetulnya kan. Takut tak takut karena awak terlanjur tersesat di hutan. Jadi awak pikiran awak pun masih tak panik lah ibaratnya kan. Jadi awak tetap aja ambil positifnya aja lah bang kan. Ambil positifnya aja. Dah sampai di luar. Ada juga yang bilang ni Ucok ni dah jadi apa, dah nikah dengan orang dunia. Iya. Jadi Ucok dengar tu bukan Ucok marah atau apa, tidak. Cuma Ucok mendengar tu kok orang tu bisa tahu. Ucok tu ibaratnya tu dah dekat dengan orang dunia. Mungkin orang tu yang ikut Ucok dia tahu pula kan. Padahal Ucok di hutan tu biasa-biasa aja. Alhamdulillah Ucok tak ada jumpa apa-apa. Nak baik itu binatang atau orang-orang halus atau apa, alhamdulillah Ucok tak ada jumpa apa-apa di situ. Demikianlah wawancara kami dengan Rahmat Ucok. Terima kasih Dek waktu sudah disediakan dengan Bang Imam. Datu intisari ke semuanya Dek. Ini nih, Bang Imam merinding nih.
itu semua bermuara daripada doa ibumu, doa orang tuamu. Iya betul. Aku mau nangis ya. 3 hari 3 malam ibumu tidak tidur dan tidak makan kan demi anaknya bisa berjumpa. Berarti Dek, ucapan terima kasih dengan siapa aja Dek? Ucapan terima kasih mungkin kepada orang-orang yang telah mencari Ucok yang turun di lapangan ataupun yang tidak turun, yang penting Yang mendoakan. semoga Allah memberi kesehatan dan memudahkan rezekinya dan setiap urusannya dipermudahkan. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.